7 cara ajaib nabung dari sisa uang belanja Rp2.000. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernah tidak sih merasa kalau uang di dompet itu sifatnya seperti mantan yang cuma mampir sebentar, terus hilang tanpa kabar sama sekali? Baru saja pagi tadi pegang uang Rp100.000, pas sore hari dicari lagi, tinggal tersisa selembar Rp2.000 yang sudah lecek dan warnanya hampir pudar pula. Fenomena harga kebutuhan pokok yang naiknya lebih cepat daripada tinggi badan anak, kita memang bikin pusing 7. Keliling sampai rasanya mau menangis di pojok dapur sambil pegang ulekan. Padahal berdasarkan sebuah ulasan finansial tentang kekuatan dana receh, sisa uang kecil yang sering kita abaikan itu sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jika kita tahu cara mengelolanya dengan teknik micro-saving yang cerdas, hari ini saya mau curhat sekaligus berbagi rahasia tentang 7 cara ajaib menabung, cuma dari sisa kembalian Rp2.000 saja, yang bakal bikin ibu kaget sendiri melihat hasilnya nanti. Cara pertama yang paling ampuh adalah dengan menyediakan 1 botol bekas air mineral yang tidak transparan, lalu beri label tulisan yang sangat menyeramkan seperti uang sekolah anak atau cicilan panci. Taruh botol itu di tempat yang sulit dijangkau, atau kalau perlu di balik tumpukan kain setrikaan yang belum sempat ibu kerjakan dari minggu lalu, supaya tidak tergoda untuk mengambilnya lagi setiap kali pulang dari warung atau pasar dan mendapatkan kembalian Rp2.000. Langsung masukkan ke sana tanpa perlu melihat atau menghitungnya terlebih dahulu agar tidak merasa sayang. Teknik ini sangat berhasil, karena biasanya kalau kita tidak melihat wujud uangnya, maka kita akan merasa tidak punya uang dan otomatis mental kita jadi lebih hemat secara alami. Ibu pasti akan terkejut saat botol itu terasa berat, karena isinya ternyata bukan cuma plastik, tapi harapan masa depan yang mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Teknik kedua yang tidak kalah seru adalah dengan melakukan pembulatan harga belanjaan secara fiktif di dalam kepala kita sendiri setiap kali sedang bertransaksi. Misalnya kalau ibu beli sayur harganya Rp18.000, maka anggap saja harganya jadi Rp20.000. Lalu sisa Rp2.000-nya langsung dipisahkan masuk ke kantong rahasia. Jangan sampai suami atau anak tahu, karena kalau mereka tahu, biasanya mendadak ada saja alasan mereka untuk minta jajan cilok atau beli kuota internet tambahan. Ini adalah cara memanipulasi diri sendiri yang sangat efektif. Karena kita seolah-olah tetap belanja dengan jumlah yang sama, namun sebenarnya sedang mencuri sedikit untuk masa depan. Dengan cara ini, pengeluaran ibu tetap terlihat normal di catatan belanja harian. Padahal sebenarnya ada dana cadangan yang sedang tumbuh subur di balik layar. Lanjut ke cara ketiga yang agak menantang namun sangat memuaskan, yaitu dengan menerapkan pajak jajan untuk diri sendiri. Setiap kali ibu merasa ingin memanjakan lidah, jika ibu mendadak ingin beli es kopi kekinian atau seblak pedas level dewa, maka ibu wajib membayar denda atau pajak sebesar Rp2.000 yang harus dimasukkan ke dalam celengan. Anggap saja ini sebagai biaya administrasi karena sudah jajan di luar anggaran belanja bulanan yang sudah disusun rapi. Tapi seringkali dilanggar sendiri itu. Cara ini secara tidak langsung akan membuat ibu jadi berpikir 2 kali sebelum jajan sembarangan. Karena ada beban pajak tambahan yang harus dibayar tunai saat itu juga. Lama-kelamaan, ibu akan lebih memilih untuk minum air putih di rumah dan uang 2.000-an itu malah jadi makin banyak terkumpul di dalam tabungan rahasia. Cara keempat adalah dengan menjadi pemburu si abu-abu yang sangat teliti. Dan tanpa ampun, setiap kali ibu sedang memegang dompet, si abu-abu yang saya maksud di sini adalah uang kertas pecahan Rp2.000
yang warnanya memang seringkali menyaru dengan uang Rp50.000. Kalau kita sedang terburu-buru, ibu harus berjanji pada diri sendiri bahwa setiap kali melihat atau memegang uang pecahan tersebut, maka uang itu tidak boleh digunakan untuk transaksi apapun dan harus langsung dikarantina. Jadikan uang 2 ribuan itu sebagai barang langka yang harus dilindungi dan segera diamankan ke dalam tempat penyimpanan khusus sesampainya ibu di rumah nanti. Konsistensi dalam memburu satu warna atau satu jenis pecahan uang tertentu ini terbukti secara psikologis jauh lebih mudah dilakukan daripada harus menabung dengan jumlah yang tidak tentu. Kemudian cara kelima yang sedikit melibatkan emosi adalah dengan menerapkan denda ngomel setiap kali ibu merasa kesal dengan tingkah laku orang di rumah. Kita semua tahu kalau jadi ibu itu tingkat stresnya tinggi sekali. Mulai dari urusan cucian yang tidak habis, sampai kelakuan suami yang suka taruh handuk basah di atas kasur. Nah, setiap kali ibu merasa ingin marah atau sudah terlanjur mengeluarkan jurus omelan maut, maka ibu harus membayar denda Rp2.000 ke kotak penalti yang sudah disiapkan. Jadi kalau ibu sering marah, tabungannya makin cepat penuh, dan kalau ibu jadi lebih sabar, uang belanja jadi lebih hemat karena tidak perlu bayar denda. Ini adalah teknik menang-menang yang sangat luar biasa, karena selain keuangan jadi sehat, suasana hati di dalam rumah juga jadi jauh lebih tenang dan damai. Selanjutnya, cara keenam adalah dengan memanfaatkan uang kembalian dari biaya parkir atau biaya kantong plastik yang sekarang sudah tidak gratis lagi. Itu jika ibu pergi ke supermarket membawa tas belanja sendiri, maka uang yang seharusnya untuk bayar plastik itu harus langsung dianggap sebagai tabungan Rp2.000. Begitu juga kalau ibu belanja ke tempat yang tidak ada tukang parkirnya, maka jatah uang parkir itu jangan lantas dibelikan permen, tapi langsung masukkan ke celengan sisa belanja. Hal kecil seperti ini seringkali dianggap remeh, padahal kalau dikumpulkan selama 1 bulan penuh, jumlahnya bisa buat beli daster baru tanpa harus minta uang tambahan ke suami. Ibu akan merasa bangga karena ternyata dari hal sepele seperti tas belanja bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan jumlahnya. Cara terakhir atau yang ketujuh adalah dengan melakukan ritual sapu bersih kantong baju dan celana sesaat sebelum semua pakaian kotor itu masuk ke dalam mesin cuci. Biasanya ada saja harta karun tersembunyi berupa uang 2 ribuan yang terselip di saku celana suami atau saku seragam sekolah anak-anak yang mereka lupa ambil. Karena ibu yang mencuci dan ibu yang menemukan, maka secara hukum emak-emak duniawi, uang itu resmi menjadi hak milik ibu sepenuhnya sebagai biaya jasa laundry. Jangan pernah merasa bersalah mengambil uang yang tercecer itu, karena kalau ikut tercuci malah nanti uangnya jadi hancur dan tidak bisa digunakan belanja lagi. Ritual sederhana ini seringkali memberikan kejutan menyenangkan di hari Sabtu atau Minggu saat tumpukan baju kotor sedang menggunung tinggi setinggi harapan kita. Kalau kita hitung secara logis, uang Rp2.000 itu mungkin hanya cukup untuk bayar parkir motor sebentar saja atau beli 1 bungkus kerupuk di warung sebelah. Tapi jika ibu bisa mengumpulkan 1 lembar saja setiap hari selama 1 tahun penuh, maka tanpa terasa ibu sudah punya uang tambahan sebesar Rp730.000. Jumlah itu sudah sangat cukup untuk membeli sepatu sekolah anak yang baru, atau mungkin dipakai untuk memanjakan diri sendiri pergi ke salon langganan. Kuncinya bukan pada seberapa besar nominal uang yang ibu masukkan, melainkan pada seberapa keras kepala ibu untuk tetap konsisten menabung setiap harinya. Menabung itu bukan tentang menyisakan apa yang ada di akhir bulan, tapi tentang menyisihkan di awal dengan niat yang bulat seperti tekad ibu saat mengejar diskon akhir tahun. Mulai besok pagi, coba ibu perhatikan lagi setiap lembar uang yang ada di dompet
Dan jangan langsung meremehkan si kecil Rp2.000 itu. Jadikan dia sahabat baru yang akan membantu ibu mewujudkan impian-impian kecil yang selama ini hanya tersimpan di dalam hati saja. Kita harus tetap optimis dan semangat, meski keadaan ekonomi terkadang sedang tidak baik-baik saja karena kita adalah tiang utama di dalam rumah tangga. Semoga tips sederhana ini bisa memberikan inspirasi dan sedikit tawa bagi ibu sekalian yang sedang berjuang mengatur dapur agar tetap mengepul. Jangan lupa untuk tetap bahagia, karena ibu yang bahagia adalah kunci utama bagi keluarga yang ceria dan penuh dengan berkah setiap harinya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.